Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru. Hari ini saya ingin melaksanakan sosialisasi penilaian kinerja guru tahun 2025. Izin share screen. Baik, apakah baiklah, ini adalah penilaian kinerja guru tahun 2025. Adapun PKG adalah proses penilaian untuk mengetahui kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional dan dilaksanakan setiap tahun sesuai Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Tujuannya adalah menilai kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, memberikan dasar perhitungan angka kredit untuk pengembangan karir dan mewujudkan mutu pendidikan di SDN Manggarai 03. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang kedua PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, yang ketiga Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru, dan yang selanjutnya yaitu Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit. Aspek yang dinilai meliputi kelengkapan administrasi pembelajaran, yang kedua penelaahan alur tujuan pembelajaran ATP, yang ketiga penelaahan perencanaan pembelajaran mendalam, dan supervisi pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas. Mekanisme PKG di SDN Manggarai 03 yang pertama adalah sosialisasi, ini yang sedang saya lakukan. Yang kedua pengumpulan dokumentasi administrasi guru, baik itu segala macam sampai dengan kalender pendidikan, prota, promes, CP, ATP, modul ajar atau RPP, pembelajaran mendalam, KKTP, dan modul atau RPP, pembelajaran kokurikuler. Lalu observasi kelas oleh penilai, di sini yang menilai nanti ada saya dan Pak Supriyanto. Lalu setelah observasi kelas kita adakan wawancara untuk mengetahui bagaimana hasil dari observasi kelas yang dilakukan oleh tim penilai. Untuk tahapan selanjutnya, penilai akan merekap hasil, lalu setelah kita melihat hasil ditindaklanjut. Nah, ini jadwalnya. Yang pertama sosialisasi PKG, lalu pengumpulan dokumen. Kemarin-kemarin sudah ada ya Bapak Ibu yang mengumpulkan administrasi pembelajaran. Lalu observasi kelas dijadwalkan dimulai hari Senin tanggal 22 September sampai dengan 2 Oktober 2025. Lalu setelah dilakukan observasi, dilakukan wawancara, lalu nilainya direkap, lalu tindak lanjut. Ini adalah instrumen PKG. Yang pertama adalah penilaian dari instrumen supervisi akademik, yaitu administrasi pembelajaran, di mana di sini dilihat kelengkapan administrasi pembelajaran Bapak Ibu dimulai dari kalender pendidikan, program tahunan, program semester, ATP, perencanaan pembelajaran, jadwal tatap muka, agenda mengajar, daftar nilai, KKTP, absensi, buku pegangan guru, dan buku tes siswa.
Untuk penilaian yang kedua yaitu penelaahan alur tujuan pembelajaran. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah identitas ATP, nama, mata pelajaran, kelas, semester, dan CP. Yang kedua, peta kompetensi dan tujuan pembelajaran. Di sini yang dilihat adalah peta kompetensi sesuai fase, usia, lalu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu komponen ATP. ATP mencakup komponen kompetensi, konten, dan variasi. Dilihat di ATP-nya. Lalu selanjutnya yang yaitu adalah kriteria ATP, di mana di sini menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase mengembangkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal sampai akhir. Lalu yang selanjutnya ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Yang selanjutnya yaitu identifikasi 8 dimensi profil lulusan yang ada pada ATP dan alur tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Itu penilaian yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian atau telaah perencanaan pembelajaran mendalam yang dikenal dengan RPP pembelajaran. Nah, apa yang dilihat dari RPP pembelajaran? Yang pertama, informasi umum. Di sini terdapat nama penyusun, institusi dan tahun disusun, kelas dan alokasi waktu. Lalu yang kedua, identifikasi kesiapan murid, karakteristik mata pelajaran, dan dimensi profil lulusan. Lalu yang ketiga adalah desain pembelajaran, tujuan sama kerangka pembelajaran yang memuat praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Untuk yang selanjutnya yang dinilai adalah pengalaman belajar. Di sini deskripsikan rancangan pembelajaran menggambarkan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, karena pada tahun ini, tahun ajaran ini, menggunakan pendekatan deep learning yang menggunakan 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar dimulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan selanjutnya, deskripsi pengalaman belajar menggambarkan sintak dari model pembelajaran yang digunakan. Untuk penilaian selanjutnya itu skenario pembelajaran yang dilihat dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau refleksi. Untuk selanjutnya yang dinilai yaitu asesmen pembelajaran, dilihat asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan komponen tambahan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, karena untuk lembar instrumen sudah saya share di grup WhatsApp. Untuk penilaian yang selanjutnya yaitu adalah supervisi pelaksanaan pembelajaran mendalam. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah kita melihat pada kegiatan pendahuluan, yaitu ada orientasi, ada motivasi, ada persepsi. Selanjutnya ada kegiatan inti atau di sini mengaplikasi, guru membantu murid membentuk kelompok, dan seterusnya. Lalu ada pelaksanaan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup dan pelaksanaan penilaian hasil belajar. Itu instrumen yang akan dinilai, ya, instrumen penilaian dari PKG tahun 2025 yang menggunakan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan deep learning. Nah, tindak lanjut dari hasil PKG adalah guru dengan kinerja yang baik akan diberikan apresiasi, guru yang hasilnya cukup akan diberikan pembinaan dan pendampingan, guru yang hasilnya masih kurang akan diberikan program peningkatan kompetensi. Oke, untuk apa sih Bapak Ibu untuk apa sih kepala sekolah melaksanakan penilaian kinerja guru? Yang pertama,
bagi ASN ya, PNS dan P3K untuk penilaian PKG ini eh, harus dimasukkan ke dalam karena ini merupakan unsur dari penilaian untuk memperoleh TKD Bapak Ibu guru yang PNS dan P3K. Jadi nilainya di input, nanti ada bobot. Nah, bobot itu yang berpengaruh pada besaran TKD Bapak Ibu. Selain TKD juga PKG ini mempengaruhi untuk nilai SKP Bapak Ibu. Ya, selain tadi ada bobotnya di dalam TKD juga ada bobotnya di SKP Bapak Ibu. Sedangkan untuk pegawai KKI di sini untuk melihat kinerja Bapak Ibu yang biasanya kepala sekolah nilai di akhir-akhir tahun atau di bulan Desember untuk memperpanjang status kerja dari pegawai KKI. Nah, PKG adalah sarana peningkatan profesionalisme guru. Hasil PKG bukan untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mengembangkan potensi yang ada di dalam Bapak Ibu guru untuk mendidik murid. Nah, mari bersama-sama kita tingkatkan mutu pendidikan di SDN Manggarai 03 dengan mempersiapkan PKG dan mempersiapkan pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak untuk sosialisasi PKG di SDN Manggarai 03 tahun 2025. Semoga bermanfaat dan semoga kegiatan PKG di SDN Manggarai 03 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.